Hai teman-teman, apa kabar nih? Udah lama sekali ini kan aku gak bikin video dan menguploadnya di YouTube. Terakhir itu kan aku membahas tentang kelinci, dan sekarang kelincinya itu udah gak ada di aku. Dalam kata lain, kelincinya udah aku jual. Total ada 9 ekor yang aku jual itu. Nah, waktu video terakhir itu kan kelinciku masih 6 ekor ya. Iya, 6. Emang di video sih 5. Indukannya 1 sama anakannya 4, tetapi ada di belakang di kandang jaluknya 1, berarti kan 6 totalnya. Nah, dalam video kali ini aku cerita tentang kelinci terlebih dahulu sebelum aku berpindah ke konten hal lain. Pertama kali aku menjual kelinci itu, waktu itu ada ibu-ibu datang ke rumah membawa anaknya karena ada yasinan di tempat ibuku. Karena di desaku itu teman-teman, setiap hari Jumat dan Minggu itu selalu ada yasinan, dan itu selalu bergiliran dari rumah satu ke rumah lainnya. Dan kebetulan waktu itu gilirannya di rumah ibuku. Nah, pada saat mau pulang, si anaknya ini gak mau pulang dan nangis. Dia mau pulang kalau dia membawa anakan kelinci itu. Dan secara terpaksa, daripada anak itu gak mau pulang kan, aku menjualnya. Walaupun saat itu aku gak pengen menjualnya karena alasan kelinciku itu masih sedikit, masih 6. Akhirnya aku jual 1 ekor 150.000. Gak seneng sih, karena belum pengen jual. Nah, gak berselang lama setelah aku menjual anakan kelinci itu, si indukan kelinci itu hamil lagi dan melahirkan anaknya di gua yang aku bikin. Yaitu gua tempat bermain kelinci, tempat berteduh kalau di siang hari. Nah, dia lahiran di sana karena aku lihat proses lahirnya itu bagus teman-teman. Dia mencabutin bulunya untuk si anakan kelincinya itu. Tapi anakan kelincinya itu dia lahiran cuma 1 ekor. Aneh juga teman-teman. Padahal kan waktu pertama kali dia lahiran itu 4 ekor ya. Nah, karena aku lihat si indukan kelincinya itu udah mulai bagus ya dalam melahirkan anaknya, dia mencabutin bulunya, itu kan banyak sekali bulunya itu. Akhirnya aku memutuskan biarlah si anakan kelincinya itu biar dirawat sama si indukan kelincinya itu. Tetapi setelah 3 hari ini teman-teman, aku cek si anakan kelincinya itu agak basah badannya dan agak kurus juga. Akhirnya aku memutuskan untuk si anakan kelincinya itu dirawat manual sama aku, disusuin manual lagi gitu seperti kakak-kakaknya. Nah, tetapi ada hal kejadian yang gak diduga. Pada intinya si anak kelincinya itu mati karena kesalahanku. Nah, setelah itu si indukan kelincinya itu hamil lagi dan melahirkan lagi anaknya di gua yang sama. Lahirannya itu sekarang 4 ekor. Tapi teman-teman, aneh nih teman-teman, kan bapaknya itu dominannya putih ya, si indukannya ini putih polos, gak ada hitam-hitamnya. Tetapi yang 3-nya ini hitam warnanya, dominannya hitam banget, kelihatan banget hitam dari jauh pun bahwa kelihatan kelinci itu hitam banget. Dan yang satunya ini putih biasa, putih, dominan putih tapi ada warna hitamnya dikit. Itu hal unik sih teman-teman. Akhirnya ada kelinciku yang hitam-hitam gitu kan. Nah, tetapi karena aku gak mau kejadian si anakan kelincinya kayak kelinci yang kemarin, dia kurus kalau dipelihara atau dirawat sama ibunya, aku memutuskan untuk si anakan kelinci yang 4 itu aku rawat secara manual, tak susuin manual lagi teman-teman. Alhamdulillah, sampai dia buka mata, sampai dia bisa loncat-loncat, sampai dia bisa lari-lari, sampai dia bisa memakan rumput, gerogotin rumput, sampai dia bisa bermain di taman. Alhamdulillah sehat gitu teman-teman, tanpa terkendala apapun. Ya alhamdulillah, besarlah dia teman-teman gitu kan. Nah, waktu itu aku ada niatan pergi ke Palangkaraya untuk refreshing, cari suasana baru, cari lingkungan baru, cari rezeki juga. Akhirnya aku memutuskan untuk si kelincinya itu untuk aku jual. Nah, kebetulan waktu itu ada orang yang mau memborong kelinciku. Ada 8 ekor yang aku jual ke dia. Kelinciku kan ada 9 nih, totalnya ada 9.
Yang pertama itu anakannya 3, indukannya 1, tambah anakannya 4 berarti kan 8, tambah jaluknya 1 berarti kan 9 ekor gitu teman-teman. Tapi yang aku jual ke dia itu 8 ekor seharga 1.800.000 teman-teman. Kenapa aku gak menjual satu kelincinya itu? Yang aku gak jual itu si bapaknya otomatis gede dong gitu kan, udah lama aku pelihara nih. Nah si bapaknya ini aku ada niatan sama keluargaku untuk mencicipin gitu kan teman-teman, karena kami berpikir kita nih udah lama loh memelihara kelinci, masa sih nggak nyicipin daging kelinci itu gimana rasanya gitu teman-teman kan. Nah teman-teman, setelah si kelinci yang 8 itu udah dibayar nih sama orangnya 1.800.000, tetapi belum diambil sama orangnya, belum dibawa ke rumahnya dia. Nah waktu itu masih dipelihara sama aku 1 hari teman-teman, masih aku rawat seperti biasa dengan makanan yang biasa teman-teman. Nah anehnya tiba-tiba kondisi si kelincinya itu berubah teman-teman. Yang pertama berubah itu si indukan kelinci teman-teman, si indukan kelinci yang udah melahirkan anaknya 9 ekor, dia berubah jadi lesu, jadi pendiam. Aku berpikiran oh mungkin si kelinci ini lagi hamil kan, kalau lagi hamil tuh biasa sih kayak gitu, dia agak pendiam teman-teman, gak banyak tingkah, gak banyak lari-lari, dia diam di kandang. Dan ada juga yang lemes, si anaknya itu, anak yang terakhirnya itu lemes juga teman-teman. Nah aku ada feeling nggak baik terhadap anak kelincinya itu karena aku pegang kupingnya itu dingin, karena aku berpengalaman juga waktu kelinciku yang pertama meninggal ya kupingnya dingin juga teman-teman. Aku ada feeling gitu, dan kejadian feelingku itu ternyata si kelincinya itu meninggal juga, dan aku lihat proses sekaratnya gimana. Mengerikan sekali teman-teman, sampai lepas dari peganganku. Ya pada intinya kita jangan lupa sama Tuhan deh gitu teman-teman ya. Hewan aja kayak gitu teman-teman, yang nggak mempunyai dosa gitu, sekaratnya mengerikan sekali. Nah teman-teman, si anakan kelinci yang udah dijual itu kan mati nih teman-teman. Kami berpikir sekeluarga itu kan, kami emang pengen mencicipin daging kelinci, tapi mikir-mikir lagi, kelinci itu hewan lucu, gemesin, imut gitu kan teman-teman, bulunya halus. Jadi ada rasa gak tega itu untuk menyembelihnya teman-teman. Akhirnya kami memutuskan untuk biarlah yang si bapak kelinci ini sebagai ganti anaknya yang meninggal tadi. Akhirnya ya udah 8 ekor jadi diberikan kepada orang yang beli tadi ya teman-teman. Nah keesokan harinya si semua kelincinya itu diantar, ya diambil ke orangnya, ke rumah orangnya itu. Dan ada kabar lagi setelah 1 hari di rumah orang yang membelinya, si indukan kelincinya itu teman-teman yang melahirkan 9 ekor anak meninggal juga. Sayang banget sih teman-teman, udah menemanin aku ya, udah berapa lama akhirnya meninggal, mungkin udah waktunya sih. Nah ini teman-teman yang ditunggu-tunggu. Sebenarnya hobi itu kan nggak memandang harga, walaupun itu harus mengeluarkan modal atau mengeluarkan duit. Ya selama kita mampu dan nggak mengganggu kebutuhan kita, pasti kita akan memenuhi hobi kita gitu teman-teman kan. Tetapi ini teman-teman, kalau secara hitung-hitungan dari awal, aku membeli kelincinya itu pertama kali itu beli 3 ekor, harganya 280.000. Nah kalau dihitung-hitung dari hasil kotor yang aku dapatkan 1.800.000 ditambah berarti hasil kotor yang aku dapatkan itu 1.950.000. Nah 1.950.000 itu dipotong modal kelincinya itu 280.000. Berapa ya? Berarti kan sisanya itu 1.670.000. Bener gak teman-teman? Coba hitung. Ya, kami ada juga membeli pur untuk kelincinya itu.
tapi nggak nyampe 150.000 sih. Kalau dihitung-hitung saya nggak nyampe lah 150.000. Anggap aja 160.000 itu, anggap aja 170.000 itu buat kebutuhan pur. Berarti kan kami masih memegang bersihnya 1.500.000. Nah teman-teman, kalau berbicara hobi 1.500.000 itu sebenarnya udah lumayan untung. Dari modal 280.000 udah 5 kali lipat kali ya. Udah 5 kali lipat, dan itu ada sekitar 1 tahunan, bahkan gak nyampe kayaknya. Aku kan membelinya September, aku menjualnya itu sebelum September. Ya aku menjualnya sebelum September, Agustus. Itu gak nyampe 1 tahun, modalku bertambah 5 kali lipat gitu kan teman-teman. Nah teman-teman, bagi kalian yang suka terhadap kelinci juga, yang hobi memelihara kelinci, ini sebagai referensi nih, bisa dijadikan sebagai penghasilan tambahan buat kalian gitu kan teman. Apalagi yang melihara kelinci itu sangat jarang sekali loh gitu kan, apalagi di kampung. Kalau kalian memelihara kelinci pasti banyak nih yang nanyain, kelincinya dijual gak? Kita beli dong satu dong, kita beli sepasang dong gitu kan. Kapan gedenya, kapan dijualnya gitu kan teman-teman. Pasti banyak lah, jadi kalian nggak perlu repot mencari pasarnya, siapa yang mau membeli kelinci kalian gitu teman-teman. Dan kalau terjual itu sebagai bonus, karena kita udah mendapatkan apa yang kita mau, kita udah bisa memiliki kelinci, kita udah bisa melihat keindahan kelinci, kelucuan kelinci yang lucu, imut juga, gemesin. Kita bisa mengelus-elus setiap hari rambut kelinci itu, bulu kelinci itu. Apalagi mendapatkan uang itu sebagai bonus bagi kita teman-teman gitu kan. Nah itulah teman-teman cerita dari proses aku memelihara kelinci, gimana sampai kelincinya itu terjual dan aku mendapatkan untung 5 kali lipat lebih lah teman-teman dari modal yang aku keluarkan. Ya semoga video ini ada manfaat yang bisa diambil oleh kalian ya, apalagi kalian yang cinta terhadap kelinci. Oke, mungkin sekian aja, tunggu nanti video baru di channel aku ini, nanti membahas tentang hal-hal baru juga, tidak dengan kelinci, yang tentunya pasti akan ada manfaatnya yang bisa diambil oleh kalian. Jadi jangan lupa, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan share video-videoku ini ke teman-teman kalian juga ya. Bagi kalian yang suka terhadap videoku ini, silahkan klik tombol like ya. Segitu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.